Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Waalaikumsalam kita semua. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, para peserta kelas online yang berada di seluruh Indonesia. Kali ini materi yang akan kita bahas itu adalah terkait dengan mengelola risiko pengadaan. Ya. Mengelola risiko pengadaan sendiri sebenarnya merupakan bagian yang harus dipahami ketika kita melaksanakan pengadaan, karena risiko ini selalu muncul kalau insan pengadaan itu tidak hati-hati dalam melaksanakan tindakan-tindakannya, melaksanakan pengadaan barang jasa. Baik, kita lihat dulu definisi dari risiko. Risiko itu sendiri diatur di dalam aturan ISO 31000 yang pertama kali keluar tahun 2009. Ya. ISO 2009 ini kemudian direvisi pada tahun 2018 menjadi ISO 31000 2018 tentang manajemen risiko atau panduan manajemen risiko. Nah, di dalam ISO 2018 ini saya berusaha mengecilkan layarnya dulu nih. Nah, di dalam ISO 2018 ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan risiko itu adalah efek ketidakpastian pada tujuan. Jadi kalau kita punya tujuan dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang jasa, maka dalam melaksanakan tersebut ada efek berupa risiko yang bisa membuat tujuan kita itu menjadi tidak pasti, ya, atau tidak pasti tercapai. Nah, risiko sebagai efek ketidakpastian pada tujuan ini dapat positif, dapat juga negatif, ya, atau kedua-duanya. Jadi dapat membuat atau menghasilkan peluang dan ancaman. Jadi risiko tidak semua bersifat negatif. Ada juga yang bersifat positif. Dan risiko bisa menghasilkan peluang, tapi juga bisa menghasilkan ancaman. Nah, kebanyakan orang memahami risiko itu menghasilkan ancaman. Ya. Kemudian risiko sendiri memiliki aspek dan kategori yang berbeda-beda dan dapat diterapkan pada tingkatan yang berbeda-beda juga. Jadi kalau di pengadaan itu, kalau kita bicara alur pengadaan, maka dari mulai perencanaan sampai dengan pengakhiran, itu semua ada risikonya. Dan risiko itu dapat dinyatakan dalam bentuk sumber, ya, sumber dari risiko itu sendiri, peristiwa potensial, konsekuensi dan kemungkinan terjadinya dari risiko tersebut. Nah, manajemen risiko pengadaan itu sudah tertuang di dalam ISO 20400, ya. ISO 20400 ini adalah standar internasional untuk pengadaan barang jasa di pemerintahan, ya. Namanya ISO 20400. Nah, di dalam ketentuan angka 451 disebutkan di dalam ISO 20400 ini bahwa tujuan dari manajemen risiko dalam konteks pengadaan berkelanjutan, ya, karena ini ISO tentang pengadaan berkelanjutan, adalah untuk mengidentifikasi, memprioritaskan dan mengelola risiko internal dan eksternal, ya, termasuk peluangnya terkait dengan kegiatan pengadaan. Ini termasuk mempertimbangkan bagaimana pemasok, dalam hal ini penyedia barang jasa, di seluruh rantai pasokan mampu memenuhi persyaratan keberlanjutan seperti yang terkait dengan pemantauan dan audit. Nah, ini salah satu yang dibunyikan di dalam ISO 20400 terkait manajemen risiko tadi. Nah, di Indonesia, ISO 31000 2018 atau sebelumnya 2009 itu sudah pernah diberlakukan, yang untuk 2009, ya, yaitu dengan adanya keputusan Kepala Badan Standarisasi Nasional BSN nomor 162 tentang penetapan 3 standar nasional Indonesia tanggal 11 Juli 2016. Di sini ISO Guide 73 2016, ya, menjadi SNI ISO Guide 73 2016
yang berasal dari ISO Guide 73 2009. Ini isinya tentang kosakata dari manajemen risiko. Jadi semua istilah-istilah yang terkait dengan manajemen risiko itu ada dalam SNI 73 2016. Kemudian teknik penilaian risikonya sendiri itu juga ada diatur di dalam SNI ISO 3010 2016 yang berasal dari ISO 3010 2009. Ini adalah teknik penilaian risiko yang bisa digunakan dalam menilai risiko, termasuk risiko di pengadaan. Nah, kemudian ada juga SNI ISO 314 2016 manajemen risiko, ya, panduan untuk implementasi SNI ISO 31000. Ini merupakan adopsi dari ISO 31004 2013. Nah, jadi ditambah dengan ISO 31000 2009, ada 4 kategori SNI yang bisa digunakan dalam memahami manajemen risiko di Indonesia. Nah, apa yang disebut dengan risiko? Dan apakah risiko itu sama dengan masalah? Jadi, kalau kita bicara risiko, risiko adalah sesuatu yang belum terjadi. Belum tentu terjadi, belum pasti terjadi. Tapi bisa terjadi. Beda dengan masalah. Kalau masalah berarti sudah terjadi. Ini yang membedakan istilah risiko dengan masalah. Ya. Contohnya, jika saya terlambat makan, mungkin mah saya kambuh dan tidak bisa bekerja besok hari. Ini baru risiko. Jadi ada kemungkinan yang muncul di dalam definisi risiko. Ya, jadi sifatnya masih kemungkinan-kemungkinan. Kalau masalah berarti sudah terjadi kejadiannya. Ya, misalnya saya telat makan kemarin, jadi mah saya kambuh dan tidak masuk kerja. Jadi kalau risiko semua baru kemungkinan, termasuk dampaknya juga masih berupa kemungkinan. Kalau masalah, dampaknya sudah langsung terasa atau langsung terjadi. Nah, dari apa yang saya sampaikan tadi, maka kita bisa menyimpulkan bahwa dalam risiko itu ada peristiwa atau keadaan, ya, yaitu apa yang mungkin terjadi. Kemungkinan terjadi, ya, atau probabilitas terjadinya peristiwa tersebut. Dan kemudian dampaknya terhadap tujuan, ya, akibat yang mungkin timbul kalau kejadian atau peristiwa tersebut terjadi. Nah, ini yang menjadi unsur utama dari risiko. Kemudian risiko juga bisa dinyatakan dalam 3 cara yang berbeda sesuai dengan strukturnya. Kejadian, ya, risiko yang dinyatakan dalam bentuk kejadian. Misalnya kayak tadi itu, ya, kalau Anda terlambat makan, apa kejadiannya yang akan terjadi? Sakit perut, sakit mah, ya. Nah, kemudian aktivitas, ya, risiko yang dinyatakan dalam bentuk aktivitas. Kalau terlambat makan, aktivitasnya terganggu enggak? Ya. Dan kemudian fungsi. Kalau misalnya Anda terlambat makan, fungsi tubuh Anda itu ada yang terganggu enggak? Nah, itu salah satu yang dilihat dalam memahami risiko. Jadi risiko bisa dinyatakan dalam bentuk kejadian, aktivitas, dan fungsi. Ya. Ini 3 hal utama yang perlu diperhatikan dalam memahami risiko. Sumber risiko itu ada 3 yang terutama, dan ini adalah sumber risiko yang paling tinggi. Ya. Yang pertama itu adalah yang berasal dari sosial atau masyarakat. Contohnya adalah huru-hara. Risiko sosial atau risiko dari masyarakat adalah risiko yang susah diantisipasi. Ya. Dan ini kalau terjadi biasanya tindakan-tindakan untuk mengantisipasi atau memitigasi risiko sosial atau masyarakat ini membutuhkan penanganan yang tidak gampang, ya, bahkan boleh dikatakan
penanganannya sering berlarut-larut dan endingnya sering tidak semuanya sukses. Contohnya ya kayak huru-hara. Ya, rencananya 30 April itu katanya mau ada demo di Jakarta, demo buruh. Nah, kita lihat kalau ada demo buruh, apa risiko yang akan muncul? Ya, jadi demo buruh merupakan salah satu sumber risiko. Dampaknya nanti kemana? Ya, karena sekarang masih WFH, mungkin dampaknya kepada aktivitas masyarakat tidak begitu tinggi. Ya, tapi ada dampak secara politis dari kegiatan tersebut. Nah, jadi masyarakat adalah sumber risiko yang untuk menangani atau memitigasinya butuh penanganan khusus. Kemudian ada juga yang disebut dengan sumber risiko secara fisik. Sumber risiko secara fisik ini contohnya adalah fenomena alam. Misalnya gempa bumi, ya, banjir. Nah, itu ada semacam fenomena alam yang menjadi sumber risiko. Nah, kemudian ada juga sumber risiko yang berasal dari kegiatan ekonomi atau hal-hal yang berbau ekonomi seperti misalnya krisis. Ya. Nah, ini adalah sumber risiko, 3 sumber risiko yang paling memiliki tingkat risiko tertinggi. Nah, dalam kegiatan operasional suatu organisasi, maka selain 3 sumber risiko tadi, ada sumber risiko lainnya yang juga bisa dijadikan sebagai klasifikasi risiko. Yang pertama yaitu risiko finansial atau risiko keuangan. Risiko keuangan ini selalu muncul kalau kita tidak bisa melakukan, kalau di pengadaan itu ya, kita tidak bisa menganggarkan anggaran dengan baik. Atau sudah dianggarkan dana tidak turun. Ya. Atau sudah dianggarkan dana tidak cukup. Ini adalah contoh-contoh risiko secara operasional dari bidang keuangan. Ya. Kemudian juga ada risiko yang sifatnya bahaya atau hazard. Ini biasanya terkait dengan kegiatan. Di kegiatan-kegiatan yang menimbulkan bahaya, baik bagi organisasi maupun bagi masyarakatnya. Ada juga risiko yang bersifat strategik. Strategik ini berarti kita bicara strategi dari organisasi. Jadi kita bicara kebijakan. Sejauh mana kebijakan yang dibuat oleh organisasi dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya sangat berpengaruh dan memiliki risiko. Ya, banyak organisasi yang menjadi tidak maksimal operasionalnya gara-gara strategi yang diambil salah. Nah, itu juga adalah salah satu jenis risiko. Ya. Kemudian risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan ini adalah risiko yang akhir-akhir ini sering terjadi. Ya, ya kalau Anda membaca data kasus-kasus di KPK, coba diperhatikan. Sampai dengan 2019 Desember 31, ya, berapa banyak kasus pengadaan yang menjadi kasus yang ditangani oleh KPK? Persentasenya antara 21% sampai 22%. Nah, yang tertinggi apa? Yang tertinggi adalah suap. Nomor 2, pengadaan barang jasa. Nah, dalam suap sendiri, kalau kita breakdown lagi, ya, itu juga di dalamnya ada kasus suap dalam proses pengadaan barang jasa. Ya, atau dalam penganggaran barang jasa. Jadi, pengadaan barang jasa termasuk ya salah satu kasus yang memiliki jumlah tertinggi di KPK. Nah, ini semua terjadi gara-gara ketidakpatuhan terhadap aturan yang berlaku. Kemudian ada juga risiko hukum. Risiko hukum ini adalah risiko yang muncul dari kegiatan operasional. Ya, misalnya terjadi gugat-menggugat antara organisasi, ya kalau di pengadaan mungkin dengan penyedia barang jasa atau pihak yang terdampak. Siapa yang terdampak bisa saja masyarakat umum dan sebagainya. Lalu yang terakhir itu adalah risiko yang bersifat reputasi. Risiko reputasi sering tidak diperhatikan ya di Indonesia. Kalau Anda perhatikan banyak sekali kasus-kasus
yang muncul, ya, yang kemudian menghancurkan reputasi dari organisasi itu sendiri. Salah satu contoh kasusnya itu adalah kasus Garuda. Ya. Garuda itu pernah berkasus dengan salah satu penumpangnya gara-gara dia memberikan daftar menu yang ditulis tangan. Ya. Nah, di sini Garuda tidak memperhatikan bahwa itu kaitannya dengan reputasi. Sebagai penerbangan ya yang cukup punya nama, ya karena dia juga punya dapat beberapa penghargaan segala macam, maka memberikan menu dalam bentuk tulisan tangan kepada konsumennya itu sebenarnya menjatuhkan reputasinya. Apalagi kemudian kasusnya menjadi viral dan terjadi tarik ulur di media massa sampai menggunakan lawyer. Jadi reputasi adalah hal yang juga harus diperhatikan dan sering menjadi resiko. Karena begitu reputasi suatu organisasi jatuh, maka sulit atau butuh biaya, butuh waktu, butuh tenaga untuk membangun kembali reputasi tersebut. Nah, ini beberapa jenis risiko secara operasional bagi organisasi. Ya. Nah, jadi ketika kita bicara risiko, kita harus melakukan upaya sebagai proses awal ya, menyusun daftar risiko. Jadi ketika kita bicara pengadaan, kita harus punya daftar risiko pengadaan. Apa saja risiko-risikonya, nanti ada contoh-contohnya di slide-slide selanjutnya. Jadi dalam melakukan identifikasi risiko, ya, kita harus menyusun daftar risiko. Nah, ini yang disebut dengan istilah risk register. Di sini kita mempertanyakan apa yang dapat terjadi, bagaimana dan mengapa terjadi. Apa yang dapat terjadi, yaitu risiko apa yang dapat terjadi kalau kita melakukan tindakan atau kegiatan A, B, C, D. Bagaimana risiko itu terjadi? Ya, berarti kita melihat kalau terjadi, dia punya dampak enggak? Dan mengapa terjadi? Kalau mengapa terjadi, kita bicara apa yang membuat dia bisa terjadi. Atau apa sumber dari terjadinya risiko tersebut. Atau penyebab risiko tersebut. Nah, dalam menyusun daftar risiko ini, kita harus melakukan identifikasi risiko potensial. Ya, harus dilakukan identifikasi terhadap risiko potensial. Artinya adalah yang punya kemungkinan muncul. Jadi kalau kita bicara manajemen risiko, kita harus banyak bersuuzon, ya. Artinya kita harus berburuk sangka. Karena dengan berburuk sangka kita bisa mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan terjadinya risiko. Jangan semua dianggap, nggak ada apa-apa nih, baik-baik saja. Nah, kalau semua Anda anggap baik-baik saja, Anda tidak bisa menyusun daftar risiko. Karena menurut Anda semua akan terjadi, akan tercapai dengan baik-baik saja. Nah, kemudian dari risiko yang sudah kita identifikasi tadi, kita pilah ya sumbernya dari mana saja. Adakah yang dari internal atau adakah yang dari eksternal? Nah, ini adalah ya identifikasi risiko potensial yang harus Anda perhatikan. Nah, dalam melaksanakan identifikasi risiko, ya, berikut adalah skema proses identifikasi risiko yang bisa kita jadikan panduan. Yang pertama kita melihat masukan atau input dulu. Di dalam pengadaan, inputnya itu antara lain misalnya faktor penyedia. Bagaimana tingkat kompetensinya di pasar, ya, bagaimana kondisi pasarnya sendiri, kinerja dan kapasitas. Jadi ini mirip dengan Krajil matrik, ya. Dalam Krajil matrik itu ketika kita melakukan identifikasi dari barang jasa yang akan kita susun rencana pengadaannya, kita harus memperhatikan faktor penyedia. Ya. Kemudian dokumen acuannya apa saja? Kita lihat ada nggak peraturan terkait, ada nggak pedoman atau SOP-nya, pekerjaan yang sebelumnya atau referensi lain. Lalu lingkup pekerjaan, ya, struktur kegiatan, lokasi, spesifikasi, biaya waktu, pengendalian mutu dan sebagainya macamnya. Kemudian rencana pengelolaan risiko dan pengendalian yang sudah ada. Ini adalah masukan-masukan
ketika kita mulai melakukan identifikasi risiko. Nah, metode dan instrumennya bisa menggunakan pemeriksaan risiko umum. Jadi semua kita bicara dalam tataran umum. Atau kita bagi berdasarkan tujuan, bisa juga berdasarkan skenario, atau berdasarkan taksonomi, ya, teknik atau instrumen yang bisa digunakan, bisa dengan meminta pendapat dari pihak terkait, ya, atau curah pendapat, membentuk kelompok kerja, interview, kuesioner, daftar periksa, atau kita melakukan analisa SWOT analisis. Nah, dari semua ini nanti akan ada hasil yang pertama berupa daftar risiko dan siapa penanggung jawab risiko tersebut. Kemudian juga ada informasi untuk penilaian risiko lebih lanjut. Nah, ini skema proses identifikasi risiko yang bisa digunakan. Jadi sampai dengan beberapa slide kita masih bicara teori-teori standar manajemen risiko. Nanti prakteknya baru kita bahas tersendiri. Nah, dalam analisa atau evaluasi risiko, ada dua hal besar yang harus Anda perhatikan. Yang pertama, seberapa besar potensial terjadinya risiko tersebut. Dan yang kedua, konsekuensi atau dampak. Jadi, ada risiko-risiko yang potensial terjadi, tapi konsekuensi atau dampaknya rendah. Jadi, kalaupun terjadi, dia tidak akan mempengaruhi proses Anda mencapai tujuan. Tapi ada juga yang kemungkinan terjadinya jarang, tapi begitu terjadi, konsekuensinya bisa menghambat atau berdampak kepada pencapaian tujuan dari pengadaan itu sendiri. Jadi ini adalah tools yang bisa Anda gunakan dalam menganalisa atau mengevaluasi risiko. Dalam evaluasi risiko, kita menggunakan 3 pertanyaan, why, how, where. Ya. Kenapa, bagaimana, dan di mana. Ya. Karena risiko itu, ya, kalau di pengadaan itu juga ikut terjadi di lokasi-lokasi pengadaan. Ya. Jadi ini 3 pertanyaan yang bisa digunakan dalam melakukan analisa atau evaluasi risiko. Nah, berdasarkan peraturan Kepala BPKP nomor 688 tahun 2012 tentang pedoman penilaian risiko di lingkungan instansi pemerintah, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan struktur analisis dan kriteria penilaian risiko. Yaitu kriteria evaluasi risiko harus menggambarkan kriteria pengukuran keberhasilan, ya, pencapaian tujuan organisasi sehingga dapat menjadi landasan pengukuran dampak dan kemungkinan terjadinya risiko. Jadi kriterianya itu harus mengacu kepada kinerja. Ya. Jadi kira-kira kinerja organisasi itu terganggu nggak kalau risiko itu terjadi. Nah, itu yang harus dievaluasi. Lalu harus diperhatikan juga tujuan, sasaran, dan kebijakan internal instansi dan kepentingan pemangku kepentingan. Nah, dasar perumusannya itu adalah memperhatikan aspek operasional, teknis, keuangan, hukum, regulasi, ketaatan pada etika, sosial, lingkungan, kemanusiaan, citra, reputasi, pelayanan publik, atau lainnya, dan persepsi dari pemangku kepentingan. Ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam menetapkan struktur analisis dan kriteria penilaian risiko di lingkungan instansi pemerintah. Nah, kategori dampak akibat kejadian risiko itu ada 5. Yang pertama itu adalah yang dampaknya sangat rendah. Kalau dampak sangat rendah ini dari segi biaya, ya, dananya masih mencukupi. Kalau kita bicara dari segi biaya, dari segi waktu agak menyimpang dari target, ya, tapi tidak terlalu jauh. Nah, kemudian dari segi kualitas, kualitasnya berkurang tapi masih dapat digunakan atau berfungsi. Ya. Kemudian ada yang dampaknya rendah. Dampaknya rendah ini dari segi biaya dia butuh dana tambahan. Dari segi waktu agak menyimpang dari target. Nah, kalau kualitas gagal memenuhi janji pada pemangku kepentingan. Ada juga dampaknya yang sifatnya sedang. Kalau sedang ini dari segi biaya butuh dana tambahan, dari segi waktu ada penundaan berdampak pada pemangku kepentingan dan beberapa fungsi tidak dapat dimanfaatkan. Ya. Kemudian ada juga yang dampaknya tinggi, membutuhkan dana tambahan, gagal memenuhi target, gagal memenuhi
kepentingan, banyak pemangku kepentingan. Nah, yang memiliki dampak tinggi ini adalah hal-hal yang bisa atau sering menjadi sasaran audit dalam pengadaan. Ya. Kalau sangat tinggi, ya, membutuhkan dana tambahan yang substansial, penundaan merusak proyek tidak efektif dan tidak berguna, ini biasanya sudah menjadi masalah. Ya. Kalau kegiatan pengadaan itu tidak efektif dan tidak berguna, ya, artinya di situ dana yang dikeluarkan menjadi sia-sia. Artinya di situ ada kerugian dalam keuangan negara. Uang keluar tapi pengadaannya tidak tercapai tujuannya. Nah, ini biasanya sudah menjadi masalah. Nah, risiko sendiri itu harus dilakukan penanganan. Jadi risiko itu tidak semuanya kita harus hindari, ya, tapi juga bisa diterima. Jadi dalam penanganan risiko ada 4 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu menghindari. Menghindari risiko berarti kita menghindari, ya, tujuan yang akan dicapai. Jadi kalau kita bisa menghindari risiko, maka ada kemungkinan tujuan menjadi tidak tercapai. Jadi bolehkah risiko dihindari? Boleh. Tapi dampaknya yaitu proyeknya menjadi tidak terlaksana. Jadi gimana? Kita terima. Bolehkah kita menerima risiko? Boleh. Risiko yang kita terima adalah risiko yang dampaknya rendah. Ya. Jadi tidak ada masalah risiko diterima. Atau kalau kita mau mengurangi risiko yang ada, boleh juga. Kita kurangi risiko ini dengan cara memitigasi. Ada langkah-langkah yang kita gunakan untuk memitigasi. Ini yang dilakukan di dalam daftar risiko tadi. Atau kalau kita mau sebagian risiko itu atau seluruhnya ditransfer, ya. Kepada siapa ditransfer risiko itu? Bisa kepada asuransi, bisa kepada kontraktor, ya, atau subkon, atau kepada pihak lainnya yang mau menerima pengalihan risiko tersebut. Jadi risiko ada 4 jenis cara menangani: dihindari, diterima, dimitigasi, atau ditransfer. Nah, ini metode penanganan risiko tadi. Kita menghindari risiko itu, ya, biasanya adalah sesuai untuk gangguan yang besar dan perbaikan yang mudah, termasuk memutuskan untuk tidak melanjutkan atau meneruskan kegiatan yang kemungkinan akan menimbulkan risiko atau jika praktis untuk dilakukan. Nah, contohnya ya menghentikan kegiatan yang dipengaruhi oleh risiko tersebut. Ya, ini adalah contoh penanganannya. Mitigasi sesuai dengan risiko yang biaya tindakan pencegahannya lebih rendah. Jadi kalau kita melakukan mitigasi risiko, maka biaya untuk mitigasinya harus lebih rendah dari nilai dampak. Ya, kalau seandainya dampaknya 10 juta, ya biaya mitigasinya jangan 10 juta, kalau bisa 1 juta, 100.000 gitu. Contoh penanganannya antara lain mengkaji syarat-syarat kontrak, ya, kalau pengadaan itu, meningkatkan persyaratan pengawasan, melakukan tambahan analisis pekerjaan, menggunakan rencana kontingensi, pengaturan penyedia alternatif, dan lain-lain. Nah, kalau untuk pengalihan atau transfer, sesuai untuk risiko yang sebaiknya dikelola oleh pihak luar. Ya, tergantung pada tingkat risikonya, dan disarankan untuk mencermati kualifikasi pihak ketiga dengan penuh kehati-hatian dan dikontrak sejak awal. Nah, contoh penanganannya dengan menggunakan polis asuransi atau perjanjian kontraktual. Jadi kalau menerima risiko, itu adalah risiko yang dampaknya kecil atau tidak signifikan. Dan ketika kita melakukan tindakan menerimanya, lebih bernilai dari sisi keuangan daripada jika risiko dihilangkan atau dikendalikan. Nah, ini caranya adalah dengan mengelola risiko menggunakan prosedur yang sudah ada. Ini adalah 4 jenis penanganan risiko, ya, yang di dalam ISO 31000 juga disebutkan seperti ini. Nah, dalam manajemen risiko, ya, yang pertama kali kita lakukan itu adalah menetapkan konteksnya. Nah, konteks ini kita bangun dari informasi dan komunikasi. Ya. Kemudian konteks ini, apa konteksnya? Misalnya Bapak Ibu mau membangun infrastruktur
tol atau jalan arteri dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Contohnya ya, konteksnya berarti pembangunan jalan raya. Nah, kita lakukan penilaian risikonya. Jadi dari proyek tersebut kita nilai apa saja risiko-risiko yang mungkin terjadi. Lalu kita analisa risikonya. Analisa risikonya ini penyebabnya apa dan bagaimana terjadinya risiko ini. Kemudian baru kita evaluasi. Kita lihat dampaknya seperti apa. Kalau dampak ini kemungkinan terjadinya berapa besar. Dari situ baru kita lakukan penanganan risiko. Penanganan risiko ini kita melihat dari cara memperlakukan risiko dan sekaligus mengendalikannya. Nah, dari konteks yang sudah disiapkan tadi sampai dengan penilaian risiko, terakhir kita harus melakukan monitoring dan review. Jadi ini adalah alur dalam memahami penilaian dan penanganan risiko. Oke, kita lanjut dengan manajemen risiko pengadaan. Manajemen risiko pengadaan berarti kita bicara dari segi unsur pemerintah, apa dasar hukum yang membuat ya instansi pemerintah harus melaksanakan manajemen risiko. Karena kalau Anda perhatikan Perpres 16 2018, tidak ada menyebutkan soal manajemen risiko di situ. Kalau di BUMN ada, ya kalau Anda baca Permen BUMN nomor 8 2019, itu disebutkan tentang manajemen risiko. Tapi di Perpres nggak ada. Jadi bagaimana? Nah, kita melihat kepada rujukan yang sudah ada sebenarnya. Jadi banyak sekali instansi pemerintah itu lupa ya, bahwa kalau merujuk kepada pasal 7 huruf A Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP, disebutkan ya, kepemimpinan yang kondusif sebagaimana maksud pasal 4 huruf C, sekurang-kurangnya ditunjukkan dengan mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan. Dalam mempertimbangkan risiko, pimpinan instansi pemerintah mengambil keputusan setelah dengan cermat menganalisis risiko terkait dan menentukan bagaimana risiko diminimalkan. Nah, dalam hal pengambilan keputusan, ya, perlu kita pahami bahwa di pengadaan, keputusan pengadaan diambil melalui yang namanya rencana umum pengadaan. Sayangnya, rencana umum pengadaan itu ya sampai sekarang jarang sekali ada yang melakukan analisa risiko terhadap RUP tersebut. Ini dasar hukum yang mungkin perlu direfresh kembali. Jadi RUP adalah salah satu keputusan yang wajib ya dipertimbangkan risikonya oleh pimpinan instansi pemerintah. Siapa pimpinan instansi pemerintah di sini? Ya, kalau di pengadaan adalah pengguna anggaran. Ya. Ini yang dilihat di dalam pasal 7 huruf A Peraturan Pemerintah. Jadi dalam kebijakan RUP wajib dilakukan analisa risiko. Ya, sayangnya di dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan pengadaan, pasal 7 huruf A ini tidak dielaborasi lebih dalam. Ya. Kemudian dalam pelaksanaan ya, dalam pelaksanaan pengadaan, penilaian risiko itu mesti dilihat sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP nomor 688 tahun 2012. Karena yang diaudit di dalam pengadaan itu adalah proses. Ya. Apakah prosesnya sudah sesuai apa belum? Nah, kegiatan penilaian risiko dalam praktiknya dilakukan terhadap tindakan-tindakan. Ya. Nah, jadi kegiatan pengadaan adalah praktek yang harus dinilai risikonya. Ya. Nah, ini dua landasan hukum yang wajib diperhatikan bahwa dalam manajemen risiko pengadaan di instansi pemerintah, ya kita bisa mengacu kepada dua dasar hukum ini. Yang pertama PP 60 2008 untuk analisa kebijakan pengadaannya atau RUP, dan yang kedua Peraturan Kepala BPKP nomor 688 terkait dengan praktek pengadaannya sendiri. Ya. Nah, kalau di BUMN untuk kebijakan pengadaan itu
analisanya didasarkan kepada ketentuan pasal 25 ayat 1 Permen BUMN, ya, Peraturan Menteri BUMN nomor 1 tahun 2011 tentang penerapan GCG. Di sini disebutkan bahwa direksi, ya, wajib mempertimbangkan risiko usaha sebelum mengambil kebijakan atau keputusan tentang usaha. Kemudian juga terkait pelaksanaan pengadaan sendiri, ya, di dalam pasal 5J huruf J Peraturan Menteri BUMN nomor 8 2019 disebutkan bahwa kebijakan pelaksanaan pengadaan itu wajib memperhatikan pengelolaan risiko. Jadi ini dasar hukum menerapkan manajemen risiko di pengadaan bagi pemerintah tadi dan bagi BUMN di sini. Nah, risiko pengadaan sendiri dapat terjadi pada setiap tahapan, ya, baik di kebijakan maupun pelaksanaan. Dan terdapat risiko dengan tingkatan tertentu dalam semua pengadaan, apapun metode pemilihan penyedianya. Ya, apapun, Anda mau tender, ya, Anda mau swakelola, Anda mau penunjukan langsung, semua ada risiko. Ya. Jadi apapun metode pemilihan penyedianya, itu selalu ada risiko dalam setiap pengadaan. Nah, setiap pengadaan memiliki risiko yang berbeda-beda, baik secara internal, eksternal, politis, strategis, maupun operasionalnya. Wujud risikonya bisa berupa kerugian material atau finansial, bisa juga tanggung jawab hukum, kegagalan pengadaan, kegagalan operasi, dan sebagainya. Karena itu tidak dapat diabaikan. Ya. Jadi harus diperhatikan. Semua insan pengadaan perlu memahami risiko. Karena risiko sifatnya adalah, ya, renungan sebelum Anda menjadi si tersakit, ya, atau penyakit yang menjadi si terperiksa. Jadi Anda harus paham risiko pengadaan. Ya. Jadi semua risiko itu harus dilihat dari tahapan-tahapan supaya Anda bisa melakukan upaya untuk penanganan risiko tersebut. Ya, bisa memitigasinya, bisa mentransfernya, ya, dan bisa dihindari kalau diperlukan. Nah, pihak yang terlibat dalam pengadaan, ya, yang akan memiliki risiko tinggi itu kita bisa lihat dari internal itu adalah PA atau KPA. PA atau KPA ini kaitannya yang tadi itu, ya, RUP. Jadi kalau kebijakan yang dibuat dalam RUP itu kemudian ternyata ada risiko, maka risiko itu harus ditanggung oleh si PA dan KPA. PPK, ya, sampai dengan pejabat penerima hasil ini adalah pihak yang menjadi pelaksana pengadaan. Ada juga risiko yang pihak yang terlibat dalam risiko pengadaan itu dari pihak luar, yaitu penyedia, subkon, asosiasi, otoritas, dan masyarakat. Jadi ini pihak-pihak yang terlibat dalam manajemen risiko pengadaan. Ada 5 risiko pengadaan yang secara umum sering terjadi. Yang pertama itu adalah risiko teknis. Teknis itu berarti kita bicara termasuk spesifikasi, ya, dan segala macam. Ada risiko keuangan, ya, termasuk di sini anggaran. Administratif, berarti kalau administratif kita bicara prosedur, ya, apakah sudah dilakukan sesuai prosedur atau belum. Risiko pidana, ya. Risiko pidana ini bisa muncul karena masalah administratif, bisa muncul karena masalah teknis, bisa juga muncul karena masalah keuangan atau masalah ketiga dan lingkungan. Ya, ketiga dan lingkungan adalah masalah terakhir. Ya. Dari risiko pengadaan ini yang perlu Anda perhatikan adalah di dalam risiko pidana ini, ya, sering terjadi karena kelalaian, ya, baik kelalaian secara administratif, teknis, keuangan maupun ketiga. Jadi insan pengadaan harus berhati-hati dalam melaksanakan proses, karena setiap proses selalu ada jebakan Batman-nya berupa sanksi pidana. Nah, risiko pengadaan kalau dilihat dari sisi transaksionalnya itu adalah satu, punya dampak terhadap pelaksanaan proses kegiatan. Jadi secara transaksional kalau terjadi risiko di proses pengadaan,
maka ini bisa menghambat pelaksanaan proses kegiatan. Ya. Kemudian bisa juga membuat insan pengadaan gagal memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Dan yang terakhir adalah bisa mengakibatkan ketidaksesuaian hasil. Ya. Jadi karena itu orang pengadaan harus memahami risiko pengadaan dari sisi transaksional ini, karena pada prinsipnya Anda itu kan belanja, ya. Belanja itu barangnya itu harus sesuai yang disebutkan di dalam spek dengan yang diterima dari penyedia. Ya, ada beberapa kasus, ya, pernah tahun 2011 saya diminta menangani masalah pengadaan di Provinsi Riau. Ya, ternyata karena volume yang tinggi, lama-kelamaan si penyedia itu memberikan barang yang tidak sesuai dengan spek awal. Ya. Nah, ini kemudian baik PPK maupun penyedia itu sama-sama main gaplek di dalam tahanan di Pekanbaru. Ya, gara-gara tidak memperhatikan aspek-aspek risiko pengadaan dari sisi transaksionalnya. Nah, manfaat pengelolaan risiko pada pengadaan, yang pertama itu memastikan kepatuhan. Jadi, setiap insan pengadaan kalau sudah memahami aspek-aspek manajemen risiko, otomatis dia makin tinggi tingkat kepatuhannya. Kemudian mengurangi kemungkinan kerugian, kemungkinan pemenuhan tepat waktu, meningkatkan hasil pengadaan. Ya. Melindungi kredibilitas dan reputasi, perlindungan yang lebih baik bagi aset dan SDM, mengurangi tuntutan hukum, meningkatkan kemampuan pengendalian ketidakpastian, mereduksi dampak risiko, meningkatkan kualitas dan efektivitas, memudahkan estimasi biaya, meningkatkan komunikasi. Jadi ini adalah manfaat-manfaat pengelolaan risiko pada pengadaan. Nah, ini langkah pengelolaan risiko ini, ya. Yang pertama itu Anda mengungkapkan dan mendiskusikan risiko yang dapat mempengaruhi proyek atau pencapaian hasil. Tentukan penyebab, kemungkinan dan dampak dari tiap risiko. Lakukan penilaian dan evaluasi risiko, ya. Kemudian susun rencana penanganan dan mitigasi. Dan baru terakhir kita melakukan monitoring. Ini 5 langkah pengelolaan risiko yang bisa diaplikasikan di pengadaan. Nah, dalam prakteknya, manajemen risiko itu di pengadaan dibagi 2. Yang pertama, manajemen risiko kebijakan. Yang kedua, manajemen risiko dalam pelaksanaan pengadaan. Dalam manajemen risiko kebijakan, yaitu kita bicara RUP, ya, Rencana Umum Pengadaan, maka RUP itu harus dilakukan analisa dampak dari keputusan yang akan diambil. Seperti apa dampaknya? Ya. Lalu kita lihat lagi, untuk proyek-proyek tertentu, kita harus melakukan penghitungan cost and benefit analysis. Kenapa cost and benefit analysis ini perlu dilakukan? Ini sebagai adjustment terhadap fungsi pembangunan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Ya, instansi pemerintah adalah agen pembangunan dan agen pembawa nilai, sehingga tidak semua kebijakan yang dibuat oleh instansi pemerintah itu selalu menghasilkan profit. Ya, profit dan benefit tidak sama. Ya. Kalau kita bicara profit, kita bicara nilai uang secara nominal. Tapi kalau kita bicara benefit, maka kita bicara profit dan non-profit. Artinya yang tidak bisa dinilai dengan uang. Nah, contohnya, Jakarta itu tadinya mau bikin Formula E sebelum adanya COVID-19. Itu katanya biayanya 1,8 triliun. Tapi pemasukannya cuma 1,2 triliun. Jadi ada kerugian 600 miliar di situ. Ya, anggota dewannya seperti biasa. Ya, seperti biasa kan anggota dewan selalu teriak-teriak, ya. Teriak, ini proyek rugi, ngapain kita maksain diri segala macam. Ya, dari segi pandangan profit itu benar. Tapi dari segi cost and benefit analysis, dia lupa bahwa dengan kegiatan tersebut ada benefit yang bisa dimiliki oleh masyarakat maupun Pemda DKI. Apa benefitnya? Ya, satu, dia harus menghitung kalau Formula E itu dibuat di Indonesia, ada nggak penonton yang datang dari luar negeri?
penonton itu memasukkan biaya ya dalam berbagai hal, mulai dari biaya pesawat, di dalamnya ada airport tax, lalu biaya hotel, lalu di sini kan nggak mungkin mereka nggak makan-makan, nggak jalan-jalan, nggak belanja souvenir, nah itu nggak dihitung. Belum lagi promosi para wisata. Nah, itu adalah benefit-benefit yang bisa didapat dalam proyek Formula E itu. Itu yang analisanya tidak disampaikan ke anggota DPRD. Makanya pada teriak-teriak, profitnya kok cuma segitu, kita rugi. Ya, kalau bicara profit memang kita rugi. Tapi dari segi benefit, benefitnya bisa saja itu untung. Nah, kemudian dalam pelaksanaan pengadaan, kita menggunakan metode risk register tadi itu yang tadi saya sudah jelaskan panjang lebar ya. Nah, jadi ini adalah dua tools yang bisa digunakan dalam menerapkan manajemen risiko di pengadaan. Nah, dalam penerapan manajemen risiko di pengadaan barang jasa pemerintah, maka dimulai dari tahap pembuatan kebijakan. Tahap pembuatan kebijakan yang dikenal dengan istilah rencana umum pengadaan barang jasa, yaitu daftar rencana pengadaan barang jasa yang akan dilaksanakan kementerian, lembaga, dan perangkat daerah. Jadi dari sinilah mulai kita melakukan analisa risiko dari proses pengadaan, ya, dari kebijakan dulu. Nah dari sini, ya, dalam pembuatan kebijakan ini, instansi pemerintah sudah harus menerapkan analisa dampak kebijakan ini, ya, terhadap rencana pengadaan yang akan diputuskan. Nah, decision impact analysis ini dilakukan mengacu kepada tool yang disebut dengan PESTEL analysis. Ya. PESTEL analysis ini diwajibkan oleh Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2018 ya, sebagai upaya analisis risiko atau dampak dari setiap kebijakan yang akan dibuat oleh instansi pemerintah. Jadi membuat rencana umum pengadaan adalah salah satu bentuk pembuatan kebijakan pemerintah di bidang pengadaan. Nah, mengacu dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tadi, penilaian kebijakan ini ya merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi kejadian yang akan mengancam pencapaian tujuan dan sasaran pengadaan di lingkungan instansi pemerintah. Ya, dan ini kalau kita lakukan, ini adalah salah satu cara untuk meyakini apakah kebijakan itu sudah tepat, sudah efisien, dan tidak ada risiko di kemudian hari, termasuk risiko hukum. Ya. Sistem PESTEL ini sering dilihat sebagai bagi hal yang paling relevan dengan analisis risiko eksternal. Jadi ketika kita bicara kebijakan, maka yang kita perhatikan itu adalah risiko dari eksternalnya dulu. Ya, karena risiko eksternal ini yang tidak bisa kita kendalikan. Ya. Jadi kalau kita bicara kebijakan, maka yang kita lihat itu adalah bagaimana risiko tersebut muncul terkait dengan pihak luar atau pihak ketiga. Ya. Baru kita bisa lihat mitigasi risikonya seperti apa. Nah, analisa dampak kebijakan ini dapat dilakukan oleh PA atau KPA ketika melakukan tugas dan kewenangan sesuai pasal 9 ayat 1 Perpres 16 2018 ya, terkait satu penetapan perencanaan pengadaan, penetapan dan pengumuman RUP, dan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja. Tiga kebijakan ini masing-masing punya risiko yang berbeda-beda satu sama lain. Menetapkan perencanaan, risikonya yang terbesar dari mana? Ya, biasanya kalau buat perencanaan, risiko terbesar itu adalah adanya intervensi ya dari kepala daerah, DPRD, tim sukses, dan segala macam. Ya. Kemudian tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja sama. Ya. Jadi ini masing-masing punya risiko-risiko yang bisa kita breakdown satu-satu. Nah, berikut adalah tools-nya, yaitu PESTEL analysis. Jadi PESTEL ini kategorinya adalah politik, ekonomi, sosial, teknologi, legal, ekologi, atau lingkungan. Ya.
Kalau dari segi politik, risiko itu biasanya kaitannya dengan kebijakan politik, baik politik kementerian, lembaga atau perangkat daerah maupun kebijakan politik pemerintah pusat. Jadi ketika Anda bikin kebijakan yang 3 tadi, ya tolong diperhatikan. Kalau seandainya anggaran, ada nggak perubahan kebijakan politik di pemerintah pusat? Ya, sebulan terakhir banyak sekali perubahan kebijakan politik di pemerintah pusat yang mempengaruhi RUP atau anggaran masing-masing lembaga di daerah. Ya, itu terkait dengan masalah COVID. Jadi ada perubahan-perubahan yang secara signifikan itu harus diperhatikan. Ini adalah bagian pertama dari kategori risiko pestal, yaitu dari politik. Kemudian dari segi ekonomi, yang kita lihat itu adalah risiko dari hal-hal yang terkait dengan pertumbuhan atau penurunan ekonomi, suku bunga, nilai tukar, inflasi, tingkat upah, ya, masuk upah minimum dan lain-lain. Nah, kemudian ada risiko dari segi sosial. Nah, yang kita lihat itu adalah risiko dari budaya masyarakat, kesadaran, tingkat pertumbuhan penduduk, distribusi usia, sikap, dan lain-lain. Teknologi, kita melihat adalah hal-hal yang mempengaruhi pengadaan barang jasa itu dari sudut pandang teknologi. Ya. Dari segi legal, kita melihat risiko terkait dengan peraturan-peraturan perundang-undangan, kebijakan ekspor-impor, perpajakan, dan lain-lain. Kalau dari ekologi atau lingkungan, kita melihat dari aspek ekologi dan lingkungan. Nah, kemudian pimpinan instansi pemerintah itu wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima. Ya, ini disebutkan dalam pasal 18 PP nomor 60 2008. Risiko yang dapat diterima itu adalah batas risiko dengan mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat. Jadi inilah dasar kenapa di dalam analisa dampak kebijakan kita perlu menyertakan cost and benefit analysis. Karena di pasal 18 disebutkan seperti itu. Cost and benefit analysis ini ya perlu dimasukkan di dalam penilaian risiko pengadaan karena berguna untuk menghitung seberapa besar biaya yang harus ditanggung oleh instansi pemerintah dalam melaksanakan penerapan manajemen risiko dalam pengadaan. Cost and benefit ini juga diwajibkan dalam Persekap 1 2018 tadi. Ya, sebagai upaya analisa risiko dan dampaknya. Nah, ini salah satu contoh ya tabel untuk menghitung cost and benefit analysis. Anda sebutkan kebijakannya di sini. Misalnya tadi kebijakannya adalah pelaksanaan kegiatan Formula E. Nilai dampak risikonya ternyata di situ ada kerugian 600 miliar. Bagaimana menanggulangi yang rugi 600 ini? Nah, ini kalau ada biayanya, kita sebutkan di sini. Kalau nggak ada, ya sudah. Berarti nilai dampaknya di sini adalah ada kerugian 600 miliar pada anggaran pemerintah Pemda DKI. Manfaatnya yang kita lihat, karena ini proyek pembangunan yang sifatnya membawa nilai, maka kita bicara dari segi internal dan eksternal. Dari internal misalnya, dalam kasus Formula E tersebut, manfaat internalnya apa? Kita lihat manfaat yang bisa dilihat atau diukur dengan uang dan yang tidak bisa diukur dengan uang, yaitu manfaat tangible yang bisa dinominalkan uangnya dan yang tidak bisa dinominalkan intangible. Dari tangible kita hitung ada pemasukan bagi kas negara untuk nutupin yang 600 miliar itu berupa titik 2 ya, meningkatnya hunian hotel sehingga pajak daerah juga naik. Ya, banyaknya permintaan terhadap souvenir dan segala macam. Atau manfaat intangible-nya membantu promosi kota Jakarta ke seluruh dunia. Jadi Indonesia tidak lagi dikenal orang Indonesia itu sama dengan Bali. Tapi ketika orang bicara Jakarta, orang ingat, oh iya, di Jakarta ada Monas. Itu salah satu contoh. Secara eksternal, tangible-nya mungkin bisa membuat di sekitar kegiatan tersebut muncul kegiatan-kegiatan perekonomian masyarakat kecil ya yang menjual makanan-makanan tradisional atau lain-lainnya membantu meningkatkan
perekonomian masyarakat, namun sifatnya masih jangka panjang, belum bisa dihitung. Misalnya adanya kerjasama antara masyarakat dengan peserta yang belum bisa dinominalkan uangnya pada saat kegiatan. Nah, untuk proyek-proyek tertentu yang sifatnya infrastruktur tadi, kita juga bisa menghitung NPV dan rate of return. Ya, ini juga adalah tambahan dalam penilaian cost and benefit. Apakah penilaian NPV dan rate of return ini harus selalu ada? Tidak. Karena apa? Karena tidak semua proyek infrastruktur itu yang kalau kita nilai NPV dan rate of return-nya, ya NPV-nya lebih dari 0. Ya, rate of return-nya besar dari cost of capital. Tidak semua. Jadi ini hanya tambahan, bukan hal yang wajib. Oke, yang wajib kita lihat itu adalah di sini nih, manfaatnya. Karena kita bicara cost, ini ada cost, ini benefit. Ya. Kemudian kita lihat risk register. Pembuatan risk register merupakan kewajiban dari setiap pelaksanaan pengadaan barang jasa. Ya. Sebenarnya ini kewajiban. Karena kalau Anda buat risk register, ketika di audit BPK itu udah gampang menjawabnya. Ini kan enggak setiap diperiksa sama BPK, kecil cari data, karena nggak punya risk register. Jadi kalau di kelas-kelas yang offline, biasanya saya mengajarkan ke teman-teman supaya kita membuat tabel risiko yang terkait dengan audit. Ya, kebetulan ini materinya bukan audit. Nah, tujuannya supaya memahami risiko dari setiap tahapan dan bisa melakukan mitigasinya. Nah, diharapkan semua instansi pengadaan kalau sudah membuat risk register ini dapat terhindar dari masalah hukum di kemudian hari. Jadi ini adalah langkah-langkah di mana Anda mengetahui sendiri langkah mana yang punya risiko, langkah mana yang tidak. Inilah gunanya risk register. Nah, dalam pembuatan risk register, kalau di luar negeri ini praktik yang wajib dilaksanakan oleh semua perusahaan. Jadi yang namanya perusahaan-perusahaan di dunia di bidang pengadaan, mereka sudah menggunakan standar ISO 20400. Jadi kalau Anda baca buku saya pengadaan berkelanjutan, di situ bisa dilihat ada contoh misalnya Honda, ya. Honda itu sudah melaksanakan praktek pengadaan berkelanjutan. Yang paling sukses sebenarnya adalah Microsoft. Jadi dengan menerapkan sourcing impact pada pengadaan berkelanjutan di Microsoft, mereka bisa meminimalkan anggaran belanjanya itu rata-rata 20% setiap tahun. Ya, jadi salah satu cara untuk melaksanakan sourcing impact itu adalah dia selalu memperhatikan penggunaan risk register. Ya, dalam risk register itu dia bisa menilai risiko-risiko mana yang harus dikenali dan dihindari dan dimitigasi. Nah, data risiko ini bisa menjadi catatan statis dari status risiko. Artinya status ini bisa berubah setiap saat. Tujuan dari daftar risiko atau risk register ini adalah membentuk catatan yang disepakati tentang risiko yang telah diidentifikasi sebelumnya. Nah, fungsinya sebagai catatan aktivitas pengendalian, ya, dan juga catatan tindakan tambahan yang diusulkan untuk meningkatkan pengendalian risiko tertentu. Nah, biasanya kalau di proyek infrastruktur, ya, di beberapa kesempatan saya kebetulan pernah jadi anggota komite risiko di salah satu BUMN di bidang airport. Nah, saya biasanya datang ke proyek-proyek yang saya tanya itu cuma risk registernya. Jadi setiap datang secara berkala saya cuma ngelihat risk registernya. Jadi nggak perlu ngecek terlalu detail, dari risk register ketahuan ada perubahan-perubahan yang sudah dilakukan dan ada risiko-risiko yang sudah diminimalkan atau dimitigasi. Jadi risk register kalau untuk proyek-proyek infrastruktur ini adalah cara gampang, Mbak. Jadi Anda tidak perlu berdebat panjang lebar dengan pengawas. Cukup minta saja mana risk registernya, baca satu-satu, ya paling lama 2-3 jam Anda sudah tahu bahwa seberapa besar efektivitas pengawasan terlaksana dan seberapa besar kontraktor itu melaksanakan tugasnya. Ya, semua bisa dilihat dari risk register. Nah, ini contoh risiko di dalam tahapan-tahapan pengadaan. Kita mulai masuk ke praktek. Jadi kalau tadi kita bicara risk register, maka ini adalah contoh risiko yang bisa dimasukkan di dalam risk register. Dalam persiapan misalnya, ya.
Persiapan itu ya antara lain contohnya penetapan metode pemilihan. Ya, risikonya itu metode yang dipilih tidak tepat, adanya intervensi dari pihak lain atau atasan. Ya. Jadi ada beberapa jenis tahapan kegiatan di persiapan. Ya, mungkin kalau ada yang kurang nanti Anda tinggal tambahin sendiri. Ini adalah contoh yang tidak baku. Kemudian adalah di tahapan kegiatan penetapan asal pendanaan. Contoh risikonya itu anggaran tidak mencukupi atau anggaran belum turun. Nah, kemudian tahapan kegiatan penyiapan spek teknis atau KK. Nah, spek tidak terdefinisi dengan baik, itu contoh risiko. Atau adanya intervensi dari pihak lain. Ya. Penetapan rancangan kontrak, pembuatan draft terlalu lama. Sebenarnya kalau sekarang ini dengan kondisi sebenarnya di mana draft kontrak sudah ada standar bakunya dari LKPP, sebenarnya pembuatan draft ini harusnya tidak terlalu lama. Ya. Jadi kemudian adanya klausula yang belum disepakati oleh atasan atau penetapan jenis kontrak. Ini adalah contoh-contoh risiko. Jadi risikonya silakan di elaborasi sendiri ya, ditambahin, dikurangkan. Kemudian penetapan APS. Risiko dalam penetapan APS itu antara lain adanya intervensi penetapan APS. Sulit mencari pembanding. Kurangnya keahlian dalam menghitung APS, data tidak lengkap, atau kewajaran nilai APS. Ya. Kemudian penetapan besaran uang muka yang akan dibayarkan. Contohnya itu adalah sulitnya mencapai kesepakatan dasar besaran uang muka. Ini adalah risiko. Semakin sulit mencapai kesepakatan, maka waktu berjalan terus. Dia akan menghabiskan waktu dalam proses pengadaan. Kemudian penetapan jaminan pengadaan barang jasa. Sulit mencapai kesepakatan terkait jenis jaminan dan dasar besaran. Ya, penetapan penyesuaian harga juga begitu. Sulitnya mencari formula penyesuaian harga dan besaran penyesuaian. Penetapan jadwal kegiatan. Penghitungan jadwal ini atau jangka waktunya sering tidak tepat. Ini adalah risiko. Penetapan tim pendukung, anggotanya belum tersertifikasi, tenaga tidak cukup. Ya, dengan adanya Perpres 16 tahun 2018, ya setiap orang yang menjadi insan pengadaan itu diminta untuk disertifikasi kompetensinya. Ya. Nah, ini problem juga karena tidak semua teman-teman di daerah itu yang sudah tersertifikasi. Penetapan tim atau tenaga ahli. Nah, contoh risikonya honornya terlalu tinggi. Ya. Nah, kemudian penetapan metode evaluasi penawaran, dasar penilaian evaluasi penawaran sering menjadi risiko, ya, atau adanya intervensi pihak ketiga. Ini beberapa contoh ya risiko dalam tahap kegiatan persiapan pengadaan. Nah, dalam tahap pelaksanaan, contohnya adalah pelaksanaan metode yang dipilih, ya, jangka waktu pelaksanaan ini contoh, ya, risikonya dalam memasukkan penawaran, risikonya antara lain persaingan usaha tidak sehat, KKN, ya, ini paling sering terjadi ya, dalam pemasukan penawaran ini ada istilah yang disebut dengan tender diatur, ya, atau persekongkolan tender. Penetapan surat penunjukan penyedia barang jasa, risikonya antara lain adalah KKN, adanya sanggahan, ya, itu juga risiko. Karena kalau ada sanggahan dan sanggahan terbukti benar, maka proses kembali ke semula. Itu juga risiko. Artinya ada dampak berupa jangka waktu kalau sanggahan ini benar, ya, prosesnya menjadi molor. Kemudian penandatanganan kontrak, risikonya adalah contohnya keterlambatan tanda tangan. Pengendalian kontrak, risikonya antara lain uang prestasi, keterlambatan, denda, dan penalti. Pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan pengadaan, ya, contoh risikonya tidak sesuai spek, penggunaan subkon, tidak sesuai kontrak, dan keterlambatan prestasi. Pengakhiran penyerahan hasil pekerjaan, risikonya tidak sesuai spek atau terlambat. Penilaian kinerja penyedia, contoh risikonya adalah adanya KKN dan pembayaran prestasi penyedia, risikonya misalnya terkait dengan anggaran. Ini adalah contoh-contoh risiko yang ada dalam setiap tahapan kegiatan pengadaan. Ya. Tapi ini tidak semua harus kita bikin risk registernya. Nanti kita lihat yang mana yang penting. Kita buat risk registernya. Nah, ini contoh risk register. Ya. Anda bisa mulai dari semua, ya, tapi tidak semua Anda bikin. Ini hanya contoh sesuai tahapan. Ya.
perencanaan persiapan, kegiatannya apa, jenis risikonya apa, penyebabnya apa, dampak, dan bagaimana cara menangani. Nah, perencanaan dan persiapan sampai pengakhiran, sebenarnya ini adalah standar yang sudah diatur dalam prosedur pengadaan barang jasa yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga kalau Anda mengikuti semua tahapan ini dengan benar, tidak perlu risk register pengadaan. Risk register perlunya di mana? Perlunya nanti adalah ketika pelaksanaan pengadaan barang jasa itu ya dalam kondisi tertentu. Nah, jadi ketika kita sudah bicara risk register dan mengenali risiko pengadaan, maka kita harus fokus pada mitigasinya. Fokus pada mitigasi ini tujuannya adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadi ya dan atau mengurangi dampak konsekuensi. Jadi kita harus bisa melakukan upaya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan mengurangi dampak atau konsekuensinya. Nah, dampak atau konsekuensi dari risiko itu ada 5 kategori. Yang pertama itu yang tidak signifikan. Jadi dampak atau konsekuensinya tidak signifikan. Dari segi kualitas pengadaan, tidak ada risiko yang dianggap berarti atau mengganggu. Ya. Kemudian kurang signifikan. Kurang signifikan ini pelaksanaan pengadaan dianggap memuaskan, tapi diwaspadai adanya defisiensi. Jadi berarti di sini dikhawatirkan ada biaya-biaya tambahan. Kemudian yang dampaknya sedang. Kalau sedang ini dampaknya dianggap pelaksanaan dianggap kurang memuaskan oleh masyarakat dan SDM pelaksana. Jadi Anda sendiri sebagai insan pengadaan, Anda merasa hasilnya tidak memuaskan. Nah, kalau signifikan, masyarakat menganggap pengadaan tidak memberikan hasil yang memuaskan. Ya. Nah, yang bahaya itu adalah kalau sudah masuk katastrofik atau sangat signifikan. Kualitas pengadaan jauh di bawah standar yang bisa diterima. Kalau yang terjadi seperti ini, dampak risiko pengadaannya, maka ini biasanya sudah dipastikan ya merupakan objek temuan BPK dan objek untuk kasus hukum. Ya, kalau kualitas pengadaan jauh di bawah standar yang bisa diterima. Nah, jadi dari apa yang saya sampaikan tadi, kita bisa lihat kesimpulannya adalah analisa risiko di dalam pengadaan barang jasa itu ada 2. Yang pertama terhadap kebijakan yang dilakukan menggunakan metode decision impact analysis dan cost benefit analysis diterapkan dalam bentuk penyusunan RUP ya. Yang kedua dalam pelaksanaan atau risk register ya. Nah, dalam kebijakan ini, kalau bagi instansi pemerintah, dasar hukumnya adalah pasal 7 huruf A, PP nomor 60 tahun 2018 dan pasal 18 tadi. Kalau untuk pelaksanaan atau risk register, mengacu kepada peraturan PPKP nomor 688 2012. Sedangkan bagi BUMN, kebijakan itu dianalisa risikonya sesuai ketentuan pasal 25 ayat 1, Permen nomor 1 2011, dan untuk pelaksanaan dengan mengacu kepada pasal 5J Permen BUMN nomor 8 2019. Nah, kembali kita lihat kepada alur pengadaan. Kalau alur pengadaan itu dimulai dari perencanaan, persiapan, pemilihan pelaksanaan, maka dalam tahap perencanaan ini Anda harus melakukan analisa risiko RUP. Jadi ketika selesai identifikasi kebutuhan, rencana pengadaan sudah selesai, sudah dibuatkan rencana anggaran biaya, rencana pemaketannya juga sudah dianalisa, maka RUP ini harus dianalisa risikonya. Ya. Kemudian ini dari segi tahapan kebijakan. Dari segi pelaksanaan, maka kita melihat setelah perencanaan, persiapan, pemilihan, dan pelaksanaan. Artinya penyedia sudah ditunjuk. Jadi setelah penyedia ditunjuk, setelah tanda kontrak, kita melakukan pengendalian kontrak. Pengendalian kontrak inilah yang bisa kita lakukan dengan menggunakan risk register tadi. Jadi selama masa kontrak, kita bisa melihat risiko-risiko dari apa yang akan kemungkinan terjadi dalam hubungan dengan penyedia barang jasa. Ya, kalau untuk kontraktor, maka untuk pengerjaan kontraktor atau infrastruktur, risikonya sudah ditransfer menjadi risiko kontraktor. Jadi yang kita lakukan analisa risiko apa?
yaitu analisa risiko terhadap kinerja dari si kontraktor. Ya. Jadi bedanya di situ. Ini posisinya ya, di perencanaan dan di pelaksanaan. Nah, demikian akhir dari sesi online kita. Baik, saya tutup kelas webinar hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Wawan Zulmawan yang telah memaparkan materinya hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan juga kepada Bapak Ibu peserta kompetensi. Sampai bertemu lagi di kelas selanjutnya besok. Mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.